Pukul 8.05 waktu Indonesia Barat, rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 0815111007 masih dengan tema yang sama. Rekan Dakta, MK menolak permohonan gugatan nikah beda agama, dan tentunya ini juga menuai respon dari masyarakat, ada yang setuju dan tidak setuju. Tentunya ini menjadi kabar baik kita sendiri bagi umat Islam dan bagi lembaga-lembaga lainnya yang memperjuangkan ditiadakannya atau tidak diperbolehkannya nikah beda agama, karena tentunya dalam sisi agama, psikologi dan juga sosial tentu akan berpengaruh ke depannya. Kami akan membahasnya, rekan Dakta, terkait dengan hal ini bersama Ketua AILA Indonesia, Ibu Rita Subagio. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Rita, ditolaknya permohonan pernikahan beda agama tentu menjadi kebahagiaan kita sendiri. Tapi bagaimana dari AILA terus mendampingi atau melihat dengan adanya putusan ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta yang dirahmati Allah. Ini adalah keputusan yang wajib kita syukuri bersama, khususnya bagi kita umat Islam. Iya. Karena ini menjadi salah satu pembuktian bahwa negara masih melindungi nilai-nilai atau norma-norma yang kita yakini bersama. Gitu. Jadi putusan MK nomor 24 TUU 20/2022 mengenai pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 74, sebenarnya ini bukan pertama kalinya Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ini di judicial review-kan gitu ya oleh beberapa kalangan yang ingin melakukan pernikahan beda agama gitu. Jadi tahun 2014 sebenarnya sudah dilakukan hal yang sama dan alhamdulillah Mahkamah Konstitusi juga menolaknya gitu ya, seperti itu. Jadi artinya memang upaya-upaya untuk menggerus nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam keluarga itu terus-menerus juga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, gitu, seperti itu. Jadi ini patut tetap terus kita syukuri bahwa pada akhirnya MK memutuskan untuk menolak keseluruhan judicial review untuk Undang-Undang nomor 1 tahun 74 khususnya pasal 2 ini, gitu, seperti itu. Ya, tentu kalau kita melihat banyak juga ada lembaga-lembaga lain yang terus mendampingi, bahkan ada 15 pernikahan beda agama yang didampingi untuk bisa terlaksana, Bu Rita. Ya, pada dasarnya praktek-praktek untuk melakukan pernikahan beda agama ini kan bukan perkara baru gitu ya, terjadi di Indonesia. Masyarakat sendiri mungkin melihat di sekitar kita banyak kalangan yang melakukan pernikahan beda agama dengan berbagai cara gitu ya. Khususnya jika dikaitkan dengan keabsahan berdasarkan peraturan negara gitu, seperti itu. Namun perlu diingat juga oleh masyarakat bahwa secara legal formil sebenarnya Indonesia melarang pernikahan beda agama. Gitu. Jadi kalau terjadi di sekitar kita pernikahan beda agama itu banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan gitu ya. Artinya mereka banyak melakukan pernikahan misalnya di bawah tangan atau salah satu pihak menundukkan diri kepada salah satu agama gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menikah orang Islam dengan agama lain, bisa jadi pilihannya adalah salah satu menundukkan diri pada, misalnya kalau kepada agama Islam, maka kemudian dia akan menikah di KUA gitu. Tetapi kalau kemudian di KUA, di masjid dan seterusnya gitu, seperti itu. Tetapi kalau kemudian yang Islam yang menundukkan diri pada agama lain, itu mungkin akan menikah akan dikatakan sipil. Jadi pada dasarnya intinya hakikatnya adalah pernikahan beda agama itu memang terlarang sejak tahun 74 tadi ada Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu secara jelas tidak membolehkan karena undang-undang itu dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agamanya, jadi norma agamanya. Nah,
bagi kita orang Islam sebenarnya kan norma terkait dengan nikah beda agama itu sudah jelas gitu ya, seperti itu. Bagaimana hukumnya yang terkait di dalam norma-norma agama kita. Nah, jadi praktek-praktek yang ada di lapangan itu dilakukan dengan berbagai pendekatan, atau ada pihak-pihak tertentu, misalnya kalangan-kalangan Islam liberal yang kemudian mereka menjadikan kelompok mereka sebagai kadang-kadang kemudian mereka menyelenggarakan pernikahan atau para cendekiawannya yang kemudian menikahkan gitu ya, seperti itu. Tapi intinya secara legal formal, secara negara itu tidak sah gitu ya, bahwa pernikahan beda agama. Padahal sebenarnya ini sejak tahun 70-an itu tidak ada perubahan seperti itu. Cuma praktek-praktek di lapangan memang banyak dilakukan. Atau menikahnya dulu banyak dilakukan di luar negeri gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kemudian nanti dicatatkan. Nah, memang ada undang-undang Sisminduk gitu ya, undang-undang kependudukan yang membolehkan pernikahan beda agama itu untuk dicatatkan. Tapi bukan disahkan. Masyarakat sering salah mengartikan bahwa negara sudah boleh begitu kan, karena ada beberapa yang membolehkan. Padahal sebenarnya yang dilakukan itu adalah meminta izin kepada pengadilan untuk bisa mencatatkan. Jadi hanya mencatatkan saja di catatan sipil. Yeah. Karena ada undang-undang Sisminduk seperti itu. Gitu. Ya, Bu Rita, ini kan di MK ada 9 hakim, 7 setuju dan 2 tidak setuju dengan ada permohonan ini. Bagaimana, Bu? Sebenarnya bukan tidak setuju. Ini agak berbeda. Jadi 2 hakim itu ini agak berbeda dengan kalau yang dulu misalnya kita waktu yang Ayla mengajukan GR itu dulu memang ada yang disebut dengan dissenting opinion gitu ya. Jadi ada hakim yang merasa tidak setuju dengan keputusan. Tapi kalau yang sekarang ada ini sebenarnya hakimnya bukan nggak setuju. Hakimnya bukan nggak setuju, tetapi hakimnya itu punya alasan. Jadi putusan akhirnya tetap sama, mereka setuju untuk menolak. Jadi untuk menolak putusan MK secara keseluruhan, tetapi dia punya alasan berbeda. Jadi seperti itu ini agak-agak mungkin beberapa teman-teman media ataupun masyarakat ada yang agak salah membaca putusan ini karena dianggap 2 hakim itu menolak gitu ya, padahal sebenarnya beda. Jadi putusannya kalau dulu kita itu memang ada, misalnya kalau putusan yang dulu tentang zina dan legal cabul sesama jenis itu dulu dissenting opinion. Memang ada 4 orang hakim yang tidak setuju dengan putusan 5 orang hakim yang lainnya. Tapi kalau yang sekarang ini bukan, hakimnya tetap setuju pada hasil akhirnya, tetapi punya alasan berbeda. Jadi seperti itu. Tapi ada beberapa catatan ya, Bu Rita ya, terkait dengan catatannya yang berbeda dengan putusan hakim yang lain. Gitu. Tetapi pada dasarnya mereka sepakat tentang penolakan MK untuk, jadi kalau dikatakan bahwa penolakannya ini bulat, ya penolakannya bulat. Tetapi 2 orang hakim ini punya catatan berbeda, cara pandangnya berbeda tentang ini, gitu ya, seperti itu. Ya, tapi kan Bu Rita mengatasnamakan itu kan hak kita untuk mencintai seseorang, daripada kita berzina dengan orang itu lebih baik menikah meskipun beda agama. Bagaimana dari Ayla? Ya. Jadi itu juga salah satu alasan mereka gitu, dan ini alasan yang sering didengungkan oleh berbagai pihak tentang hak asasi manusia gitu ya. Jadi ini yang tentunya dalam berbagai hal yang selalu menjadi dikampanyekan oleh mereka, baik yang mengajukan tentang pernikahan beda agama ataupun mungkin nanti gitu ya pernikahan sesama jenis dan sebagainya. Tentunya HAM ini selalu jadi pijakan mereka gitu ya. Padahal sebenarnya Indonesia punya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Ini salah satunya juga berbicara tentang pernikahan gitu ya, bahwa pernikahan perempuan gitu kan dan sebagainya itu
memang mereka diberikan kebebasan gitu untuk menikah dan lain sebagainya selama agamanya mengatur gitu. Jadi ada kata-kata agama yang tetap juga tidak bisa dipisahkan. Jadi artinya, jadi begini Mbak, intinya bahwa tafsiran tertafsiran SK ini menguatkan kembali tafsiran tentang konsep pernikahan di Indonesia itu adalah pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan norma-norma dan nilai-nilai agama. Jadi itu yang perlu dicatat ya oleh berbagai kalangan, bahwa perkawinan itu sah selama kemudian sesuai dengan norma-norma agama yang dianutnya. Jadi ini tidak berbicara hanya untuk orang Islam saja. Yeah. Agama apapun, semuanya sah apabila kemudian sesuai dengan norma agama. Dan ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang HAM kita. Undang-Undang HAM kita juga berbicara tentang pernikahan karena prinsipnya deklarasi DUHAM, deklarasi of Human Rights itu juga menegaskan di artikel 16 itu menegaskan bahwa yang namanya pernikahan itu sah, kemudian bisa tadi ya, kemudian dikaitkan dengan norma dan sebagainya seperti itu. Jadi ini sebenarnya penegasan kembali bahwa prinsipnya pernikahan itu sah selama kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai dan norma agama. Itu saja seperti itu. Nah ini yang kemudian dilupakan oleh pihak-pihak yang mendengung-dengungkan tentang HAM tadi. Yeah. Bahwa seolah-olah HAM itu bisa berbuat sesuka-sukanya gitu ya. Apapun itu pilihan orang berbuat sesuka-sukanya, padahal HAM juga melindungi tentang norma-norma agama, termasuk kebebasan beragama itu adalah hal yang sangat esensi yang dilindungi oleh HAM. Kebebasan beragama itu kan berarti kan bebas menjalankan keyakinan keagamaannya. Itu bukan kemudian bebas sebebas-bebasnya melepaskan diri dari agama. Itu kan konsep berbeda ya. Jadi freedom of religion itu berbeda dengan freedom from religion, gitu kan, seperti itu ya. Jadi bukan bebas dari agama, tetapi bebas menjalankan agama kita sesuai dengan norma agama. Itu yang perlu dipahami dari prinsip HAM gitu, yang pada dasarnya juga diakui gitu oleh HAM seluruh dunia. Pasti masih orang-orang ini menggunakan pasal Undang-Undang 1945 pasal 28B yang juga ditandaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia dan tentang perkawinan yang telah diperbarui. Pasti ini kan akan selalu menjadi landasan bagaimana memberikan pemahaman ya Bu? Iya, sama kan ini sebenarnya kan pada prinsipnya ini pada ujungnya gitu ya ada perbedaan worldview gitu ya, ada perbedaan cara pandang. Padahal yang ditafsir atau yang dirujuk atau yang dijadikan batu uji itu tetap undang-undang yang sama, Pancasila, Undang-Undang 45, Undang-Undang HAM nomor 39, 999 dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Tetapi worldview kita, paradigma kita itu berbeda karena kemudian walau bagaimanapun juga berbeda dari cara pandang kita, cara pandang orang Islam gitu ya, mestinya adalah hal yang worldview Islamnya itu lebih kuat bahwa inilah yang Islam sudah atur gitu ya, seperti itu. Nah ini yang terjadi adalah yang kemudian cara pandang yang sebenarnya sadar atau tidak disadari ini sebenarnya justru melepaskan diri dari cara pandang Islam yang benar gitu ya, seperti itu. Jadi batu ujinya sih sama, bahwa mereka berbicara tentang Undang-Undang 3999, kami pun juga berbicara bahwa Undang-Undang 39 dan 99 itu juga sudah menegaskan bahwa boleh kita menikah dan lain sebagainya, tetapi selama itu kemudian sesuai dengan aturan agamanya. Itu kan menjadi pagar kita sebenarnya, harusnya menjadi pagar masyarakat juga. Pada prinsipnya tafsiran tentang pernikahan itu sah itu adalah selama kemudian itu dikaitkan dengan norma-norma. Jadi tidak bisa dipisahkan, bahwa menganggap bahwa sahnya ini dengan memisahkan dari norma agama, nggak bisa. Itu diakui oleh undang-undang bahwa selama kemudian sesuai dengan norma-norma maka pernikahan itu menjadi sah. Nah itu tadi gitu, bahwa artinya pernikahan itu tidak bisa dipisahkan dari norma agama. Itu saja sih prinsipnya. Ya. Tapi selama ini kan banyak pola yang dilakukan oleh mereka yang menikah beda agama, pernikahan
di luar negeri, kemudian menyamakan kolom agama, ataupun bagi mereka masuk ke Islam dulu yang samaan, nanti beda lagi begitu Bu Rita. Dan ada pengajuan penetapan ke pengadilan negeri. Bagaimana melihat ini Bu? Ya, itu tadi gitu ya, bahwa orang yang kemudian mengambil berbagai cara agar agar dianggap pernikahannya sah gitu ya, seperti itu. Maka kemudian ditempuhlah berbagai cara. Salah satu pihak menundukkan diri pada agama lain gitu kan, atau pura-pura memasuki agama tertentu gitu kan, dan sebagainya, atau menikah di luar negeri. Itu adalah cara-cara orang menempuh agar pernikahannya dianggap sah gitu ya, seperti itu. Padahal sekali lagi secara undang-undang 3 tahun 74 itu pernikahan yang diakui hanya pernikahan yang sama agamanya gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, sekali lagi itu hanya sifatnya pencatatan administrasi saja gitu ya. Tetapi negara tetap tidak mengakui bahwa ini adalah pernikahan yang sah secara hukum negara gitu, seperti itu. Jadi kenapa kemudian ini terjadi praktek-prakteknya? Tentunya ini dikembalikan kepada keyakinan keagamaan kita gitu ya. Jadi walaupun orang Islam tentunya kemudian juga tidak semua memiliki keyakinan keagamaan yang sama gitu ya, bahwa pernikahan beda agama adalah terlarang dalam Islam, seperti itu. Apalagi perempuan muslim yang menikah dengan agama lain. Itu jelas-jelas kemudian jumhur ulama gitu dan sebagainya kemudian melarangnya. Seperti itu. Jadi artinya kenapa praktek ini banyak terjadi? Pada prinsipnya ya tadi, kembalikan lagi kepada seberapa yakin masing-masing individu, khususnya umat Islam itu yakin terhadap konsep-konsep atau norma-norma yang dimiliki oleh yang ada di dalam agama Islam. Jadi itu dikembalikan lagi seperti itu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya orang tua gitu, bagaimana kemudian kita menjadi apalagi kemudian di masa-masa yang sekarang, anak-anak sekarang ini banyak mengambil nilai dari apa yang ada di media sosial, apa yang dilakukan oleh para tokoh tertentu atau kemudian artis dan lain sebagainya yang menikah beda agama, dan kemudian menggambarkan dirinya pernikahan beda agama sendiri bisa terjadi dan bisa dijalankan dengan ideal gitu ya. Jadi saya kemarin sempat debat gitu kan, bukan debat ya, diskusi lah dengan beberapa tokoh pendukung pernikahan beda agama. Mereka itu selalu menggambarkan bahwa pernikahan yang sama agamanya pun itu tidak menjamin pernikahan itu pernikahan yang baik-baik saja, kata mereka gitu ya. Kemudian argumennya mereka, buktinya di pengadilan agama itu yang cerai itu banyak yang nikah sama agamanya gitu ya. Ini sebenarnya argumen yang argumen yang agak aneh, karena jelas kalau kemudian berangkatnya ke pengadilan agama kita akan temukan yang bercerai itu adalah mereka yang menikah sama Islam ya, karena pengadilan agama itu hanya untuk pernikahan orang Islam. Karena pernikahan di luar orang Islam itu tentunya adalah di pengadilan negeri gitu. Jadi ini sebenarnya argumen yang agak lucu juga gitu ya. Coba datang pengadilan negeri ya Bu, pasti juga banyak ya. Iya, datang ke pengadilan negeri kan juga seperti itu. Dan perlu dicatat yang kemudian bercerai di pengadilan agama karena pura-pura masuk agama Islam itu juga banyak terjadi gitu ya, seperti itu. Jadi artinya bahwa pernikahan pernikahan sesama agama memang tidak menjamin pernikahan itu akan baik-baik saja. Tetapi bukan berarti pernikahan beda agama yang langgeng itu juga bisa dibenarkan gitu kan. Jadi jangan kebalik-balik dan bercampur-campur gitu pemahamannya. Jadi kalau kemudian ada orang yang menikah beda agama dan mereka langgeng, itu tidak serta-merta kita kemudian bisa membenarkan pernikahannya, gitu kan? Bahwa buktinya beda nikah agama baik-baik saja kok, gitu, bisa langgeng, bisa baik-baik saja. Sementara yang sama agamanya kok malah bercerai, gitu kan? Itu juga tidak bisa kemudian dengan begitu menganggap pernikahan beda agama pernikahan sama agama menjadi salah, gitu kan? Ini argumen yang
campur aduk gitu dan sebagainya seperti itu. Iya. Tapi kan akan semakin panjang ceritanya ini, Bu Rita, terkait dengan putusan ini. Ya saya kira ini perjuangan yang tidak akan pernah berhenti gitu ya, bahwa kenapa kemudian ini juga menguatkan kami semua gitu kan, kita semua yang fokus pada upaya-upaya pengokohan keluarga untuk terus mengawal berbagai hal gitu ya, karena faktanya mereka sendiri juga melakukan berbagai hal, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Perkawinan tahun 74 ini kan benar-benar undang-undang yang tadi punya tafsiran melindungi institusi pernikahan itu adalah institusi yang tidak bisa dipisahkan dari norma agama. Jadi benar-benar melindungi ini, dan MK ini hanya menguatkan kembali untuk memberikan tafsiran kepada masyarakat bahwa ini loh tafsiran negara terhadap konsep pernikahan. Jadi upaya mereka ini memang perjuangan tidak akan pernah berhenti gitu ya Mbak. Jadi upaya mereka untuk terus-menerus melakukan upaya menjiarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 itu kami rasa ini tidak akan pernah berhenti. Artinya ini kemudian mengingatkan kita semua agar kita juga tidak pernah atau jangan pernah lelah untuk terus mengawal berbagai nilai-nilai yang menguatkan keluarga. Jadi seperti itu. Iya, tentunya kalau secara sosial dan psikologis dampak dari nikah beda agama ini bagaimana, Bu? Ya, ini kan banyak sekali juga sebenarnya beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ada dampak-dampak tertentu terhadap terutama kemudian terutama paling utama itu adalah tentang norma atau nilai gitu yang akan disepakati di dalam sebuah keluarga itu yang akan lebih sulit dilakukan ketika kemudian pernikahan itu berbeda agamanya, gitu. Termasuk juga dalam proses pendidikan anak-anaknya, seperti itu. Ini mungkin sifatnya bisa debatable karena kemudian beberapa kalangan di antara mereka pun juga menyampaikan bukti juga gitu loh, bahwa faktanya ini bicara data dan fakta. Tadi bisa kok anak-anak ini dibesarkan dengan konsep nilai agama yang berbeda, justru kemudian mereka lebih bisa menjadi anak-anak yang terbuka, lebih toleransi dan seterusnya gitu ya. Data dan fakta ini tentunya bisa dihadirkan dan disandingkan di antara kita yang berbeda, kita yang menolak dengan mereka yang mendukung gitu ya. Tapi sekali lagi data dan fakta ini selalu tidak bisa dijadikan acuan sebagai sumber kebenaran gitu ya, seperti itu. Karena bagi kita, khusus orang Islam, sumber kebenaran kita adalah wahyu, itu satu-satunya. Sumber kebenaran kita wahyu dan kemudian wahyu hadis dan kemudian tafsiran para ulama gitu, para ulama jumhur dan seterusnya. Kita punya kaidah-kaidah seperti itu untuk mengetahui apakah ini salah atau benar gitu ya. Atau dalam konsep yang fikih yang lain adalah halal dan haram gitu. Jadi kita punya konsep itu. Jadi data dan fakta, pengalaman orang-orang, terus kemudian bukti-bukti di lapangan, ini tidak bisa menjadikan ini sebagai bukti kebenaran. Karena ini hanya mendukung saja. Kalau sejalan dengan kebenaran tadi yang bersumber pada wahyu, maka kemudian kita bisa terima data dan fakta itu. Tapi kemudian kalau ternyata tidak sejalan, ini masih kemudian harus kita pertanyakan. Jadi ini yang kemudian harus menguatkan kita semua, khususnya umat Islam, bahwa kita harus punya worldview seperti itu, cara pandang seperti itu. Bahwa sumber kebenaran kita hanya wahyu, sumber kebenaran kita bukan hanya angka-angka gitu ya, bahwa penelitian dan lain sebagainya. Karena penelitian itu sifatnya terbatas, hanya dilakukan untuk tadi ya dengan kalau bahasa statistik dan sebagainya sifatnya terbatas dan mewakili kelompok tertentu saja gitu, seperti itu. Lalu bagaimana Bu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekarang yang mudah mengakses segala hal, apalagi berkaitan dengan pernikahan ini? Jadi intinya memang kita, khususnya orang tua, karena kemudian tadi ya kita akan berhadapan dengan upaya-upaya yang terus-menerus dan tidak pernah berhenti untuk menggerogoti nilai-nilai dan norma agama kita. Jadi tidak ada jalan lain selain kemudian kita sebagai orang tua untuk terus-menerus menguatkan kepada anak-anak kita tentang beberapa nilai-nilai yang dikaitkan dengan
yang terkait dengan norma-norma agama kita, nilai tentang perkawinan, kemudian hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti apa, konsep pernikahan dan seterusnya. Jadi edukasi kita tentunya tidak boleh berhenti gitu untuk kembali menekankan kepada anak-anak kita agar mereka punya literasi tentang pernikahan yang sesuai dengan konsep Islam gitu dalam hal ini. Jadi tadi saya kira upaya-upaya pendidikan itu adalah hal yang paling efektif dan tidak boleh ditinggalkan gitu untuk terus menguatkan nilai-nilai yang ada di dalam individu-individu Muslim khususnya. Baik, Bu Rita, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Kita bisa jaga konsistensi ini, Bu, ya. Ya, insya Allah. Insya Allah, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian perbincangan kami bersama Ketua ILA Indonesia Rita Subiagyo.